Gimana tadi Iya, Pak. yang bikin berproses ya? Iya, Pak, ruang Bagus ya. berproses. Terus coba ulangi lagi dari pertama. Bagus Baik, Pak. kenapa? Ah, Ya, jadi ini adalah tampilan dari website Ruang Berproses. Jadi di sini ada halaman beranda, layanan, program, artikel, dan juga tentang. Nah, untuk yang pertama ini ada beranda. Di halaman beranda ini ada slogan dari Ruang Berproses itu sendiri. Lalu di sini ada dua button yang dapat diklik, yaitu adalah untuk ke halaman layanan RB dan juga program RB. Lalu selanjutnya yaitu adalah alasan kenapa pengunjung itu harus memilih ruang berproses sebagai lembaga kesehatan mentalnya. Lalu di sini ada alur pendaftaran dari RB. Jadi apabila pengunjung ingin memakai layanan atau program dari RB, maka bisa mengikuti alur pendaftaran berikut. Lalu ada layanan yang disediakan oleh ruang berproses, lalu selanjutnya ada program yang disediakan oleh ruang berproses, lalu selanjutnya ada testimoni yang diberikan oleh pengunjung kepada ruang berproses. Di sini menggunakan slider, jadi dapat digeser ke sebelah dan bisa juga slide otomatis selama 0,1 detik. Lalu selanjutnya ada klien kami. Di sini ada 3 klien dari ruang berproses. Lalu selanjutnya ada footer yang di sini menampilkan slogan dari ruang berproses. Lalu ada kontak yang dapat dihubungi dari ruang berproses dan juga sosial media yang dimiliki oleh ruang berproses. Lalu yang selanjutnya adalah halaman layanan. Nah, di layanan ini ada sedikit gambaran mengenai layanan ruang berproses di halaman paling atasnya, lalu di bawahnya itu ada apa itu konseling dan tanda apabila pengunjung dari website ruang berproses itu membutuhkan yang namanya konseling. Lalu di bawahnya kembali ada penjelasan mengenai layanan ruang berproses yang di sini ada 3, yaitu adalah virtual support group, lalu virtual peer counseling dan juga counseling profesional. Lalu di sini juga kita dapat mengklik daftar yang dimana daftar ini dapat dialihkan ke Google Form. Seperti itu, Pak. Lalu yang terakhir itu ada pertanyaan dari sahabat RB yang dimana kalau diklik itu akan muncul penjelasan di bawahnya. Lalu ada footer. Yang selanjutnya ada halaman program, kurang lebih sama juga dengan halaman layanan. Di sini ada program dan juga penjelasan terkait program tersebut. Lalu di bawahnya ini bedanya dengan layanan, di sini kita memiliki 3 program pada ruang berproses. Yang pertama adalah webinar, lalu ada kelas berproses dan juga IG Live yang diadakan 2 minggu sekali. Lalu di bawahnya juga ada pertanyaan sahabat RB mengenai program ruang berproses yang telah dijawab. Lalu setelah itu ada footer lagi dan selanjutnya ada artikel. Nah, di halaman artikel ini ada artikel-artikel dari ruang berproses ini masih ada baru ada 3 dan nanti akan ditambahkan lagi. Di sini apabila kita klik selengkapnya akan dialihkan ke halaman masing-masing artikelnya. Dan di bagian kanannya sini juga bisa diklik ke halaman artikel yang lainnya. Artikelnya seperti ini, terdiri dari gambar, judul, isi kontennya, dan daftar pustaka di bagian bawah. Lalu ada footer lagi. Lalu yang terakhir adalah halaman tentang. Tentang ini berisi lebih ke profil dari ruang berproses. Pertama itu adalah kata sambutan dari founder ruang berproses, yaitu adalah Kak Yohana Sondang Aktiva Huta Barat MC. Lalu di sini ada visi misi dan tagline dari ruang berproses, yang mana tagline-nya adalah selalu ada ruang untuk kamu berproses menuju versi terbaikmu. Lalu di sini ada video perkenalan dari tim ruang berproses yang nanti akan otomatis terputar apabila diklik halaman tentang ini. Lalu di bawahnya ada profil dari ruang berproses. Di sini ada tahun berdiri, sejarah, lalu cerita unik, dan juga program dari RB.
Lalu di sini associate psychologist dan juga tim kami juga sama menggunakan slider sama dengan testimoni tadi yang bisa digeser juga ke sebelah. Lalu setelah itu ada di balik layar sama dengan Q&A yang tadi ada di halaman layanan dan juga program. Nah, di sini apabila diklik akan muncul nama-nama dari anggota divisi yang ada di ruang berproses. Nah, yang terakhir adalah footer. Seperti itu, Pak. Oke, berarti yang Talita kerjakan ini platform startup ini UMKM atau startup? Startup, Pak. Startup ya. Ya. Sudah berjalan atau sedang dalam pembuatan? Sudah berjalan, Pak. Tapi lokasinya di Jakarta Selatan, Pak. Tapi belum gimana tadi? Tapi dari websitenya belum optimal, Pak, penggunaannya di batch yang kemarin. Oke, offset belum optimal itu arahan dari tim RB ya? Iya, Pak. Diperoleh dari feedback atau kuesioner atau apa? Dari foundernya sendiri, Pak. Selain website ini, apa ada mobile-nya? Untuk versi mobile yang Talita baru bikin itu di ini, Pak, di bagian apa namanya? Responsif, Pak. Oke. Tetap website sebenarnya ya? Iya, tetap website, Pak. Oke, yang belum ada adalah di mana? Website, masih website, dan hasil arahan dari bidang IT di RB ya, ruang Iya, berproses. Saya jujur baru tahu ya. Terus tadi juga ada aplikasi yang bisa melacak lokasi orang ya, Zenlink apa? Jadi ini juga sama ya, ruang berproses juga sama ya. Selama magang di sana dengan tim atau mungkin dengan mahasiswa yang lain yang dikerjakan berarti sesuai dari tim RB sana ya. Ini bahwa ada yang masih belum ya tentang apa tadi yang kamu kerjakan? Kuesioner ya? Yang mana, Pak? Form apa yang masih belum ada? Maaf, Pak, suaranya terputus. Yang kamu kerjakan form apa tadi? Form yang di bagian mana ya, Pak? Form pendaftaran, form magang. Yang dikerjakan saat magang sampai sekarang ya, di RB oleh Talita itu apa aja? Jadi rancangan desain UI-nya, Pak, dengan codingan dari webnya, plus dengan responsifnya, Pak. Oke. Kamu sampaikan bahwa juga Talita juga sudah mengampu ya, dibekali dengan mata kuliah namanya interaksi manusia dan komputer ya, atau mungkin yang lebih jauh lagi user experience design ya, UX ya. Nah di sini kan ada beberapa prinsip ya. Nah, prinsip tersebut masing-masing istilahnya punya karakter, punya gaya ya, dan disesuaikan dari umpan balik, baik aplikasi yang sudah dibuat atau sedang dibuat ya, atau akan dibuat ya. Nah, kamu selama di sana hanya mengerjakan atau pernah memberikan usulan nggak? Atau mungkin pernah ada hot topic ya? Ada nggak? Kalau usulannya paling di halaman ini sih, Pak, di artikel. Iya. Soalnya kemarin coba tunjukkan di artikel apa usulannya. Di artikel kemarin itu dari menu ruang berproses itu cuma ada beranda, layanan, sama tentang, Pak. Jadi artikel belum ada. Dia Tata berikan usulan bagaimana kalau di websitenya juga dicantumkan artikel. Seperti itu, Pak. Oke. Jangan lupa nanti di artikel ini bahwa satu ya bisa
kita share ya ke media sosial ya, Twitter, Oh iya Pak. Instagram, Facebook ya, atau yang Oh iya. lain. Yang kedua juga alangkah baiknya eh, di instansi mereka ya perlu semacam eh, video ya, YouTube lah ibaratnya Oh iya minimal Pak. ya, sehingga orang apa namanya banyak mendapat informasi kredibilitas dan URL yang dipajang ya, yang di-share itu memiliki apa namanya kredibilitas yang tinggi ya bahwa dari mereka gitu ya. Ya. Itu bisa kamu sampaikan. Lalu untuk artikel ketika misalkan diperbaiki atau diperbaharui, maka harus ada Ya. keterangan ya, dibuat Baik Pak. tanggal berapa, dan di sampingnya ada lagi diedit terakhir tanggal Oh iya Pak. berapa gitu ya. Jadi itu kalau di kualitas suatu Iya web Pak. ya, salah satunya adalah kualitas informasi ya. Oke, nah itu penting di sini ya. Iya Pak. Nah, lalu yang berkaitan dengan di sini, ternyata ini satu arah ya, tidak memungkinkan klien untuk berinteraksi dengan sistem ini ya. Iya Pak. Halo? Mm-mm. Oke ya, yang Halo berikutnya Pak. yang belum ada ya, tadi yang saya sampaikan ya, suaranya terputus-putus ya. Iya Pak. Barusan yang saya sampaikan ya di poin kedua ya, yakni apa tadi ya? Oh, aplikasinya Yang ini YouTube Pak, kan? apakah hanya satu arah dari RB saja ya Oh, atau memungkinkan ada akun untuk user seperti saya atau masyarakat umumnya ya? Ternyata belum ada ya, iya Pak. atau mungkin belum penting ya, atau apa bisa Kalau iya Pak. diusulkan ya. Kalau Yang dari tim ketiga, back end-nya kemarin sebenarnya, oh ya Pak. ya dari tim backend gimana, maaf? Ah? Oh ya, dari tim back end-nya kemarin sebenarnya sudah ini Pak, apa namanya? Ada fungsi login yang mau di apa namanya buat untuk customer. Tapi ketika customer kan kemarin ini Pak, di ini untuk mendaftar lewat website. Jadi linknya belum berdasarkan Google Form gitu Pak. Jadi ketika login itu dan melakukan pendaftaran, di adminnya masih belum ada notifikasi yang muncul seperti itu, Pak. Jadi Iya, iya, iya. kurang efektif begitu. Iya, Masih oke. ingin Tapi dicarikan juga solusinya. jangan lupa tambahkan untuk dari sisi keamanan, misalkan, Oh, kalaupun memang ada suatu registrasi, ya maka tidak serta-merta bisa mengakses dashboard ya di sistem ini ya. Tapi juga ada semacam aktivasi ya atau mungkin verifikasi ya, ya oh ya. seperti itu. Sementara misalkan untuk keamanan di database atau mungkin di jaringan ya, itu Ya, mungkin Pak. bisa disampaikan ya. Oke, bahwa di Ya, database Pak. sebaiknya kita gunakan suatu metode ya keamanan data, misalkan ya membuatkan suatu sandi, semua data disandi ya, di namanya dienkripsi ya. Baik. Kenapa? Ini kan kalau sudah berkembang, maka di oh, tunggu sebentar, saya mute dulu ya. Ya, Iya, Pak. oke. Nah, kalau sudah berkembang ya, data tersebut kan khawatir terakses ya, oleh orang atau pihak luar ya. Nah, di sana kan memuat data-data penting ya, entah mungkin hasil diskusi layanannya ya, atau mungkin data pribadi ya,
atau mungkin hal yang lain ya. Jadi juga kamu bisa sampaikan bahwa butuh keamanan data ya. Lalu terkait seperti icon ya di pojok kiri atas itu juga apakah sudah didaftarkan ya ke apa tuh namanya ya, semacam legalitas yang diakui baik nasional atau internasional ya, memiliki kekuatan hukum misalkan dibuatkan hak paten ya atau bagaimana lah ya, pasti mereka juga memahami lah ya. Ya, disampaikan aja dengan bapak atau ibu siapa di sana pembimbingnya. Halo. Ya Pak, Kak Yohana Pak namanya. Oh langsung dengan apa, saya manggilnya ibu atau langsung Yohana Mbak. Iya Mbak Yohana kayaknya Pak. langsung. Hmm, oke. Pernah cerita asal muasalnya kenapa sih disusun apa startup ini? Iya Pak, jadi startup ini itu berdasarkan cerita dari Kak Yo dibuat karena pengalaman pribadi Kak Yo Pak. Jadi pada saat pandemi bulan Juli 2020 itu Kak Yo itu walaupun apa ya berkecimpung di dunia kesehatan mental, tapi beliau juga susah dalam ini Pak menangani kesehatan mental sendiri begitu Pak. Jadi apa mencetuskan ruang berproses itu karena dari situ Pak Hmm. untuk membantu orang-orang yang lain juga. Tapi masyarakat sudah banyak yang ini ya, jadi mitra atau kliennya ya. Iya Pak. Oh, saya baru tahu ya. Benar baru tahu ini bagus kalau sudah ada semacam apa eh, wadah ya untuk mengenali ya mental kita atau Iya Pak. mungkin membuat strategi ya ke mental kita. Oke, desainnya ini langsung diimplementasikan desain kamu ya di artikel ya. Ada desainnya juga Pak. Iya, langsung diimplementasikan ke Iya apa di sistemnya. Coba ke bawah dikit. Oke, mental orang tua. Ini juga karena artikel ini penting ya, mungkin kita filter ya. Misalkan berdasarkan usia ya. Oh ya Pak. Apakah usianya masih anak-anak, ya, remaja, atau apa, dewasa, bahkan sudah lanjut usia misalkan ya. Atau mungkin filter yang lain berdasarkan apa? Singkat ngerti ya. Pernah dia mungkin trauma, pernah melihat atau mungkin mendapati apa sesuatu yang baru gitu ya, tapi dia gugup misalkan jarang pernah main ya waktu anak-anak masih Iya Pak. balita lah, tiba-tiba dia di tempat ramai gitu ya. Nah itu bagaimana itu ya, kan kadang kita, saya misalkan ya atau mungkin masyarakat pada umumnya nggak ngerti ini masuk ke ranah mana nih. Kalau kita scrolling ya terlalu lama, tapi misalkan kita filter ya dia akan membaca ya. Jadi si RB ini artikelnya memberikan edukasi ketika sudah ada sepemahaman ya. Nah, dia akan si user tadi akan mencoba menghubungi si tim RB ya. Bisa user atau Iya Pak. mungkin kerabat ya, kerabat si user yang memiliki apa namanya? Pertanyaan tentang mentalitas ya. Oke, ini sekali lagi tepat ya yang kamu apa usung dan kerjakan ya, masih di ranah-ranah sistem informasi ya, sesuai dengan apa namanya apa yang sudah dilalui ya, dipelajari seperti itu. Di Jakarta Selatan ya. Iya Pak. 2000 berapa? Iya Pak. 20. 2020 baru dibentuk atau udah lama? 2020. Iya. Hmm, 2020 Pak, bulan Juli. iya iya. Nah, ini tadi ya sudah mental orang tua sudah ada keterangan ya.
berdasarkan siapa, nanti kasih ini, mungkin video ini apa semacam rekomendasi bisa dijadikan apa gitu ya. Bahkan mungkin lebih jauh lagi ya, Ah, ya. ada semacam instrumen musik ya, melodi atau apalah ya, yang semacam Iya, membentuk relax ya, atau mungkin apa healing ya, penyembuhan secara. Kadang kalau kita baik. dengerin musik tertentu kan tenang gitu ya, jadi kita nggak gugup Iya, ya, Pak. dan didengarnya enak gitu ya. Itu mungkin bisa lebih membuat user ya, terutama masyarakat, antusias ya, seakan-akan mereka berimajinasi, loh ini kan sama yang dihadapi oleh saya atau mungkin oleh kerabat saya. Nah, dia langsung akan silahkan tanya kami gitu. Nanti dia akan mencari ya, oh mana nih? Ternyata ini ada emailnya, ada nomor kontaknya, atau mungkin dia langsung ke layanan atau mungkin ke program ya. Iya, Jadi Pak. cocok kayak gitu dia. Oke, bagus sih ini. Saya baru tahu nih ya, benar ya. Ada apa? Iya. Startup yang ruang berproses. Saya mendengarnya tadi tuh bukan seperti itu. Ruang berproses apa ya, bilang? Kalau ada di yang saya tahu ruang guru ya, atau mungkin ruang Oh, apa? Ha, ya. iya, Oh, Pak. oh, ada startup juga nih, bagus bagus. Berarti udah selesai magangnya, tinggal nanti apa? Menyusun dokumentasinya, diperlihatkan aja ya. Apa namanya? Sudah bikin slide belum slide? Sudah, Pak. Oke, coba sekarang Slide sama laporannya juga sudah selesai, Pak. ya udah apa ditunjukkan aja deh ya slide-nya ya, Ayo, sama Pak. buku laporannya ya. Oh ya, baik, Pak. Oke, empat lima atau 5 bulan magang. Kenapa, Pak? Berapa lama magang? 6 bulan, Pak. 6 bulan ya. Iya, Pak. Bagaimana tanggapannya Kak Yonya? Apa Tentang apa nih, Pak? Talita tentang performa Talita selama magang? Alhamdulillah tadi Pak, alhamdulillah dipanggil lagi, Pak, untuk di Oh, batch selanjutnya. iya iya iya. Lanjut ya berarti ya. Lanjut, Pak. Berarti nanti bukan magang ya, tapi apa tuh namanya? Profesional atau Eee, freelance atau eee, part time? jatuhnya freelance sih sepertinya, Pak. Yes, ya. Oke oke. Tinggal disesuaikan aja ya. Kalau yang bisa dikomunikasikan, terutama misalkan terkait apa insentif ya, disesuaikan. Ini kan ide ya, Iya, Pak. bagaimana merumuskan dan mengimplementasikan desain-desain ya, yang membuat orang itu pertama memang butuh informasi seperti ini. Yang kedua, apa namanya, tidak bosan gitu ya. Nah, pemilihan warna atau mungkin yang lain ya, itu Iya, Pak. juga bisa disampaikan ya. Oke, terus oke ini sudah ya laporan magang ya. Coba next dulu next. Kurang efektif. Tapi ini berdasarkan arahan dari sana ya. Iya, Pak. Oke, terus masalah bagaimana? Oke, next. Nah, rumusan masalah sebenarnya bagaimana bukan membuat lagi ya atau memperkenalkan ya, tapi melengkapi atau menggenapi atau mempercantik ya Baik, fitur Pak. yang ada di mana
di website RB ya, seperti Baik, itu Pak. ya. Oke, berarti ini menggunakan HTML5 atau Vue.js atau Java script atau apa? Untuk JavaScript-nya masih belum menggunakan framework, Pak, sebenarnya. Nanti dicoba di Hmm. batch selanjutnya untuk pakai framework. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa pakai Java, semacam Bootstrap atau apa digunakan nggak di sana? Digunakan, Pak. Oke oke. Lanjut. Ini ada tahunnya ya, jangan lupa ya. Khawatir Oh, 2010 ya. baik, Pak. Oke, next. 2020 ya, baru ya. Iya, Pak. Hmm, dia bisa menggandeng beberapa mitra seperti apa? Konsultan ya, tanda kutip psikiater ya. Itu Iya, Pak. teman-temannya sendiri atau Ada yang teman, ada juga yang founder dari startup yang lain, seperti itu, Mhm. Pak. Jadi saling kolaborasi. Iya iya. Sekali lagi ini logonya bagus ya. Ruang berproses ya, RB kayak gini seperti kupu-kupu dia terbang ya. Nah, Iya, ini harus segera dibuatkan apa namanya? Hak patennya gitu ya. iya, Pak. Dan dia memilih kupu-kupu kemungkinan dugaan saya eh, apa namanya? Kepakan sayap kupu-kupu itu terlihat lemah padahal efeknya sangat besar ya. Bahkan Iya, ada filmnya ya, iya, The Pak. Butterfly Effect ya, The Butterfly Effect kalau nggak salah. Ada kayak gitu nih ya, bagus. Iya, Pak. Oke, next. Oh, ini ada struktur timnya, keren. Next. Oke. Semuanya PHP ini. Kenapa, Pak? Semuanya menggunakan PHP. Iya, Pak. Oke. Terus usulan dari artikelnya per hari apa atau per minggu atau per apa? Per studi kasus. Oh, untuk artikel sendiri menerima konten dari content writer-nya, Pak, divisi content writer. Oke, next. Kalau yang diusulkan Talita, ini menggunakan metode atau prinsipal UX dari mana? Mohon maaf, Pak, boleh diulangi? Iya, desain-desain yang Talita susun, ya, yang Talita gambar, itu menerapkan atau menggunakan prinsipal metode tertentu kah? Oh, kalau Talita sendiri sebenarnya kemarin langsung disusun aja seperti itu, Pak. Kalau misalnya ada tanggapan dari tim IT yang lain, Talita perbaiki seperti itu, Pak. Oh, oke oke. Kan kadang meskipun dari tim IT di sana sudah melaksanakan survei atau kuesioner ya, oke, Iya, mereka kan punya lah ya, punya semacam oh ternyata dari segi interaksinya terlalu lama misalkan ya, iya, terus feedbacknya atau mungkin informasinya kurang jelas atau apa. iya, Nah, mungkin Talita punya data tersebut gitu ya, ternyata sesuai arahan aja ya, ini apa kurang atau lebih ya disesuaikan iya, kembali ya, koordinasikan dengan tim di sana ya. iya, Pak. Tim IT-nya siapa? Ada berapa orang? Untuk tim IT 3 orang, Pak. 2 back end, 1 front end. Itu sudah sama content writer. Content writer beda lagi, Pak. Content writer Oh, ada 4 orang. 4 orang ya. Iya, Berarti dalam sehari bisa produktif ya, publish iya. ya.
Untuk yang paling sering sebenarnya di Instagram sih, Pak, karena memang media sosial yang paling pertama itu Instagram dan banyak follower di Instagram juga. Instagramnya apa? Ada? Ada, Pak, Ruang Berproses. Langsung ya? Ruang berproses ya? Iya, Pak. Oh, oke oke, thank you ya. Terus next, next lagi. Oke, next. Nah, ini yang tadi ya. Iya, Pak. Oke. Kalau buku gimana? Ada lagi nggak Oh, nih? Next, coba ada lagi nggak? ya mungkin sama seperti yang di website tadi, Pak, yang ini. Program-program ya. Kalau ada layanan baru misalkan ya, memberitahukan ke masyarakat gimana tuh? Maaf, Pak, bagaimana? Kalau misalkan ya, Iya, Pak. ada fitur layanan baru dari RB Iya, itu Pak. memberitahukan ke masyarakat bagaimana? Oh, melalui ini, Pak, melalui Instagram, Pak, lebih banyaknya. Oh, Instagram ya. Oke, Iya, oke. jadi ada update terbaru lewat Instagram semua, Pak. Oke, oke, sip. Next. Habis? Yang Buku ya. Next. Next. Ini tinggal dirapihkan aja ya laporan iya. Juni. Oke. Oke. Udah dah, next next. Oke, next lagi next terus. Oke. Tadi di rumusan ya disesuaikan ya. Yang disampaikan bahwa oleh Thalita itu fokus pada fitur di artikel ya. Bagaimana artikel ini bisa menambah wawasan ya, semacam Oh, iya, memberikan Pak. edukasi ya. Jadi edukatif ya, sehingga information quality-nya itu tinggi ya dan tepat seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, sudah berarti ini ya. Iya, Pak. Nanti apa, kirimkan ke WA ya. Ini bisa kamu stop share aja dulu ya. Oh, Oke. baik, Pak. Nanti kirimkan ke WA nama lengkap, NIM sama email ya, email kamu ya, dan apa namanya, nilai dari pembimbing di RB ya. Baik, Pak.